Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Bahkan juga saat ini Shopee pun banyak mem-PHK juga, tapi PHK-nya mungkin per satu divisi gitu ya. Mungkin ada divisi yang sudah pakai bot gitu ya. Nggak perlu lah admin lagi gitu ya. Jadi karena itu kita perlu open nih. Oh, kira-kira ada isu apa lagi gitu ya. Misalkan saat ini ya, yang saya dengar-dengar adanya isu COVID terbaru, ya, varian terbaru yang dapat lebih aktif lagi untuk terhadap kita gitu ya. Contohnya saya nih, misalkan flu nih, sama batuk. Nah, ini termasuknya dalam COVID nggak ya? COVID nggak ya? Takut nih gitu ya. Jadi mungkin kalau keluar sekarang udah pakai masker atau yang lain gitu ya. Nah, itu ada isu yang memang jadi bisnis juga, ladang bisnis bagi mereka. Bisnisnya apa? Ya bisa udah mulai di sana ada Mister D nggak? Ada Kak. Nah, Ada. coba cek kalau suka jalan ke Mister D. Sekarang coba cek lagi banyak juga jual face shield lagi, face shield sama masker. Coba cek. Dia udah mulai mengikuti isu yang ada gitu ya. Isunya bakal ada ini lagi. Nah, akhirnya banyak orang juga yang memang terkena takut gitu ya. Oh, udah pakai masker, pakai masker. Gitu ya. Nah, ini bisa untuk ada kasus tersebut ya jadi ladang bisnis bagi kita. Bahkan juga saat ini em, mungkin kemarin apa ya? Es teh gitu ya. Teh Solo gitu ya, atau teh yang 3 ribuan. Nah, waktu itu pernah ada isu bahwa bisnis tersebut dapat gulanya pakai gula biang. Kenapa bisa 3 ribu gitu? Gulanya bukan gula yang biasa kita gunakan, tapi gula biang yang dampak pada kesehatan sangat drastis gitu. Nah, akhirnya banyak sepi tuh, banyak yang nggak jualan lagi. Tapi ketika dinaikkan lagi sekarang banyak lagi karena segar dan kita gulanya asli, komunikasi yang seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang dapat ini contoh yang dapat dicegah nih. Jadi di mana kita bisa sebagai kita yang usaha, kita bisa merespon kejadian yang ada. Jadi alasannya kenapa kita belajar komunikasi, ya kita dapat mengkomunikasikan lagi. Kita dapat membuat strategi bagaimana dari narasi yang negatif menjadi positif. Gitu ya. Jadi dari bad news jadi good news gimana? Atau mungkin opportunity atau peluang bagi eh, adanya pencegahan dari narasi yang ada dari eksternal. Nah, biasanya ada juga kalau adik-adik dengar, ah perusahaan di Indonesia gajinya kecil, kita keluar negeri aja karena mereka mengetahui keinginan kita, bla bla bla. Nah, tapi sebenarnya juga banyak perusahaan yang besar-besar yang memang melihat kebutuhan, tapi seiring dengan penghasilan yang ada. Gitu. Tapi banyaknya juga saat ini perusahaan sedang menahan ya. Jadi banyaknya untuk karyawan yang segini aja lah, kalau ada keluar satu ya kita nambah satu, nggak nambah lebih ekspansi lagi lebih banyak. Jadi kita bisa tahu nih untuk kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil dalam suatu bisnis. Nah, kita juga harus hati-hati eh, ketika melaksanakan kebijakan tersebut. Misalkan ya kita komunikasikannya salah nih. Contoh, kita menjelek-jelekan suatu kompetitor itu dilarang adik-adik. Mungkin kita bisnisnya lebih ke bisnis yang sehat, di mana kita mengkomunikasikan ini dapat fungsinya apa nih, kemudian nilai tambahnya apa. Nah, ini dapat menghasilkan bla bla bla. Nanti kita akan lihat ya untuk videonya di TikTok itu ada menambah. Nah, pertanyaan dari si orang-orang mungkin ini BP POM enggak, ini halal enggak, ini apa enggak gitu. Jadi pasti ada yang memang bertanya apakah makanan tersebut enak, apakah seperti apa gitu atau biasa aja. Saya juga banyak yang komentar hal tersebut. Jadi ketika kita sudah berkembang, kita harus manage lagi nih kira-kira kita butuh tenaga kerja enggak, kira-kira kita eh, ada
masukkan nggak nih makanannya atau kita mengembangkan lebih lagi. Nah, misalkan ada bad news, ya kita bilang gitu. Misalkan di KFC ya, kemarin bad news mereka membantu bla bla bla. Padahal mereka memberitahu kita membantu ada sebagian penghasilan yang kita bantu masyarakat yatim piatu di Indonesia. Misalkan seperti itu. Oh, jadi dari bad news kita jadi good news lagi nih gitu. Karena mengkomunikasikannya. Ketika adik-adik ingin menjadi PR atau public relation, ya mungkin perlu nih untuk memberikan arahan tersebut. Tuh. Nah, contoh kasus nih ya, ada lagi perusahaan yang membeli serangkaian teknologi baru untuk mengoptimalkan produksi produk. Namun di tengah launching, terdapat keraguan mengenai keamanan dan kualitas SDM yang terasa tidak memadai. Penggunaan teknologi tersebut sehingga ada kekhawatiran akan ada efisiensi karyawan atau PHK akibat adanya teknologi tersebut. Nah, ini udah tahu lah perusahaannya apa. Nah, jadi eh, ada beberapa yang launching teknologi baru. Nah, tapi em, perusahaan harus bisa mengemas secara positif dengan bantuan beberapa pihak terkait, bukan hanya public relation ya, tapi juga bidang lainnya seperti sarana, prasarana, finance gitu ya, untuk efisiensi penggunaan alat baru dari segi biaya, HR gitu ya, memastikan kelanjutan jenjang karir dari karyawan tersebut. Nah, beberapa mungkin dulu gitu ya. Teknologi termasuk yang kayak, wah dia kerjanya di startup, keren, gajinya besar. Tapi sekarang ada perpindahan lagi, di mana takut kerja di startup, nanti eh, ini lagi PHK tiba-tiba. Karena memang banyaknya di startup saat ini seperti itu. Nah, kita perlu, jadi untuk karyawan pun agak lebih susah ya mendapatkannya, karena karyawan yang memang sudah ekspertis takut, ah ngapain kerja di sana gaji gede tapi nanti tiba-tiba saya di PHK. Saya mau yang pasti-pasti aja. Oleh karena itu masih banyak nih. Siapa nih yang cita-citanya jadi PNS? Dari orang tuanya mungkin lebih senang, udah kamu jadi PNS gitu. Udah kamu jadi polisi TNI gitu ya. Dan lain-lain. Saya kemarin banyak alumni Stikom yang laki-laki jadi TNI ya lulusannya. Kemarin murid saya ada beberapa yang baru lulus masuk keterima di TNI. Mungkin ada yang tertarik di sini atau mungkin lebih ke bisnis. Saya mau bisnis aja lah Bu gitu. Nah, bisa juga ketika hal tersebut eh, ada perpindahan antara pekerja yang memang karyawan yang trust isunya itu ya. Jadi isu-isu ini adalah yang menimpa organisasi. Jadi dampaknya pasti pada sebuah krisis gitu ya. Jadi melibatkan beberapa pihak dalam penyelesaian isu yang ada. Nah, dari sini contoh Coca-Cola nih. Jadi Coca-Cola launching produk baru nih adik-adik. Jadi, namun sayangnya produk tersebut memperoleh tanggapan negatif. Jadi akhirnya diboikot. Nah, 1.500 komplain nih diterima dari oleh perusahaannya setiap hari. Nah, pada akhirnya setelah 3 bulan peluncuran produk baru si Coca-Cola ini, akhirnya menarik produk lagi nih untuk mengembalikan formula Coca-Cola seperti semula. Dulu pernah deh kayaknya ada Coca-Cola rasanya asin apa ya gitu ya. Kira pada nggak doyan dibalikin lagi gitu ke Coca-Cola yang saat ini ada. Kemudian dari kasus itu kita bisa lihat nih, dari kasus Coca-Cola launching produk baru sebenarnya bisa jadi kegiatan yang positif ya, membuat orang penasaran. Tapi juga bisa jadi negatif, dapat merusak reputasi suatu bisnis tersebut atau organisasi tersebut. Jadi sebenarnya kita harus melihat lagi nih, ketika kita launching produk baru atau bisnis baru kita nih, misalnya kita udah punya bisnis, tadinya bisnis minuman misalkan teh, terus kita tambahin lainnya, ternyata malah membuat orang lain, aku sukanya yang biasa aja lah kok ditambahin ini jadi aneh, atau malah itu negatifnya
Tapi positifnya, oh aku penasaran beli, oh enak nih, jadi ketagihan, ada yang lain, ada yang lain. Jadi produk baru apa lagi nih, produk baru apa lagi, kita menunggu tentang hal tersebut. Kayak yang diikuti kayaknya kalau adik-adik lihat Pizza Hut ya, ada aja sekarang pizza yang pakai keju, Ricis, makanan ayam, saya ngomongnya makanan mulu ya. Itu mereka biasanya emang banyak di rumah makan gitu ya, yang memang mengeluarkan launching produk-produk baru lagi. Itu jadi makanan baru lagi, ada lagi yang membuat kita penasaran untuk mencobanya. Tuh. Nah, ada juga setelah merusak reputasi, minta maaf ke publik. Enggak kok, kita nggak seperti ini. Kita menanggulangi agar organisasi kita tidak kok, nih ada buktinya, bla 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 gitu ya. Biasanya mereka menggunakan bukti ini, kita udah kok BP POM bla bla bla. Nah, itu kita udah urus semuanya. Ini aja mungkin palsu bla bla bla. Jadi kita bisa untuk menginvestigasi lagi dari si bad news tersebut. Jadi kita bisa komunikasikan lagi adik-adik ketika bisnis. Contohnya saya kemarin ya, iseng waktu COVID, em, saya jual baju saya karena kebanyakan ke ke online gitu ya. Nah, kemudian mereka langsung gini, ini skabis kali, eh, bisa apa, sakit sakit kulit bla 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 gitu ya. Saya bilang ini udah dicuci, direndam, terus kemudian dimasukin plastik, jadi ini bersih bajunya, baju second gitu ya. Nah, ini bisa harganya mahal loh dulu saya beli, tapi saya udah nggak muat lagi, jadi saya jual. Nah, itu juga ada komunikasikan dengan ke pelanggan untuk itu. Nah, kemudian kita lihat lagi nih peluang-peluang untuk memang yang harus diselesaikan. Jadi dari isu-isu tersebut kita harus memperbaiki reputasi bisnis kita ketika memang ada bad news tersebut gitu ya. Jadi kita juga ungkapkan dari segi si hukumnya juga. Ini kita bener kok bisnisnya sesuai hukum. Hukum bertanya kita perlu ada makanan BP POM, halal gitu ya, sertifikasi gitu ya. Nah ini mampu kok, kita nggak salah gitu. Sesuai kok dengan apa yang di undang-undang ada, gitu, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa mengkomunikasikan lagi. Nah, kaitan dengan emosional publik. Jadi ya, kalau udah ada bad news, publik bakal terdampak isunya dari mulut ke mulut, yang ya kita juga harus memanage juga tentang hal tersebut. Gitu. Nah, ada contoh kasus nih ya. Saya contohkan lagi dari reputasi tuh ada kasus korupsi. Jadi, sorry. Nah, contoh kasus korupsi. Jadi ada skandal yang sangat berbahaya nih untuk potensi merusak reputasi perusahaan. Nah, eh, kalau saya lihat ya, beberapa memang ada yang dia kayaknya karena money laundry gitu ya. Ngapain tuh? Kayaknya karena money laundry aja, jadi nggak usah lah beli di perusahaan dia gitu. Atau mungkin usaha dia akhirnya bisa berlindung di bawah reputasi yang ada lagi untuk menjanjikan kepada publik bahwa perusahaan ini oke gitu. Contohnya apa ya? Oh, kemarin ada pemerintah mengeluarkan perusahaan namanya Danantara. Nah, Danantara ini yang menghandle seluruh BUMN, seluruh keuangan yang ada gitu ya, menjadi lembaga investasi. Nah, akhirnya orang-orang jadi pada takut untuk berinvest di em, plat merah atau mungkin bank-bank swasta, bank-bank BUMN gitu ya. Nah, mereka takut nih, ntar ini di handle-nya uangnya seperti apa? Gitu. Saya takut, udah saya taruhnya di emas aja. Makanya kemarin ada yang berbondong-bondong lebih emas. Sekarang pun juga takutnya Indonesia tidak bisa bayar di bulan Juli ini, ada jatuh tempo hutang Agustus, Juli Agustus nih, kemungkinan akan ada kenaikan emas gitu ya. Nah, makanya banyak berbondong-bondong lagi nih, emas sudah hampir lebih dari 2 juta. Jadi per gramnya. Nah, itu bisa kita tanyakan nih, oh bisa kayak gini ya ternyata ya. Oh, untuk sebuah reputasi gitu ya.
bisa berdampak pada keuangan juga. Oke, ini referensinya ya. Oke, sebentar kita akan ke tugas lagi. Nah, jadi adik-adik ada tugas individu di mana waktunya seminggu ya, pengumpulan. Jadi di mana membuat satu video untuk mempromosikan produk. Jadi produknya bebas yang terdekat aja. Kayak saya nih. Rasanya lagi minum tolak angin, lagi batuk soalnya. Nah, ini bisa promosikan secara digital, gitu ya. Dari alur dari speech outline yang ada, misalkan opening. Nah, saya ada contoh nih sebentar. Nah, kemudian kirimkan link di Instagram atau TikTok atau YouTube Short yang memang menjelaskan pernyataan tersebut selama kurang lebih dari 1 menit untuk menampilkan suara dan muka adik-adik. Sebentar, ini saya share dulu. Nah, ini ada contohnya. Eh, belum belum saya share ini ya. Share sound. Dapat terlihat? Oke. Awas terlalu glowing kalau kamu pakai krim ini. Krim ini ampuh banget loh guys, bikin wajah glowing 3 hari aja. Kalau nggak percaya, kamu bisa cobain dan buktikan sendiri. Tapi menurut aku, 1 kali pakai juga udah glowing kayak gini loh guys. Hasilnya tuh putih, bersih, flek-flek hitam di wajahku juga hilang loh guys. Ini krimnya udah Bepom ya guys. Nah, untuk facial washnya bebas pakai apa aja yang cocok di wajah kamu. Ini tuh krimnya beneran bagus banget loh guys. Lihat deh wajah aku sekarang mulus banget, kinclong banget pakai krim ini. Nah, Awas. ini bisa dilihat ya secara speech contoh. Jadi ini adalah salah satu contohnya untuk video yang menjelaskan membuat orang tertarik dengan hal tersebut. Misalkan contoh ya, greetingnya itu eh, awas, jadi capture interestnya nih. Awas kamu jadi glowing karena krim ini. Nah, itu masuk opening gitu ya topiknya. Akhirnya memperlihatkan produknya secara depan gitu ya. Kemudian transisi nih. Nah, ini bebas BP POM loh, udah BP POM bla 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 yang dapat menghasilkan produk tersebut. Jadi produknya sih bebas, bisa mencari tahu aja misalnya contohnya. Aku lagi batuk nih, eh, ternyata ini dapat, nanti bisa lihat aja nih ya, gejala kembung, mual, sakit perut, pusing, meriang, dan tenggorokan kering. Baik diminum saat perjalanan jauh dan kecapean atau kurang tidur. Oh, enak nih ya, pas diminum, wah udah nggak serak lagi nih. Aku bisa tidur nyenyak deh dengan hal ini. Terus kemudian transisi eh, dapat untuk eh, base-nya apa. Jadi atau mungkin apa ya yang terdekat dari saya. Oke, misalkan eh, kacamata harganya cuman 20.000 gitu misalkan. Eh, Awas kamu jadi tambah cantik atau ganteng karena kacamata ini. Murah sekali loh. Promo cuman kacamata minus hanya harganya di bawah 50.000. Ayo beli bla 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 bla. Nah, close impact-nya kita jadi pakai atau gimana. Jadi yang terdekat dengan adik-adik aja ya. Atau mungkin bahkan apa lagi ya terdekat dari saya. Hmm, oke, akan dompet. Ini dompetnya ya aku terus jatuh nih misalkan uang receh. Duh, susah banget sih nih gitu. Dompetnya nggak oke. Oh iya, aku punya ini dompet. Dompetnya bisa tahan. Jadi uang receh nggak jatuh-jatuhan karena memang ada dompet ini dan bisa misalkan ditaruh di eh, tas untuk gantungan dan lain-lain. Jadi adik-adik bisa untuk explore tentang hal tersebut. Nah, saya ada contoh. Nah, di sini contoh ada namanya Shopee Affiliate. Nanti adik-adik bisa coba ya. Jadi cari aja di sini Shopee Affiliate.
Atau di handphonenya juga sebenarnya eh, ada gitu ya. Jadi masuk ke, ini saya pakai komputer ya. Tapi bisa aja cari di sini, kemudian login. Adik-adik bisa untuk coba, ya, jadi daftar. Tapi kalau misalkan di sini ada informasi pembayaran dan pajak, itu nanti NPWP. Mungkin kalau adik-adik belum punya, bisa pakai punya orang tuanya terlebih dahulu untuk pajak ketika adik-adik mendapatkan hasil. Ini saya baru buat ya, pakai akun yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ntar dapat klik, klik itu dapat ada uangnya gitu ya. Ada pesanan, ada total pembelian baru gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa share melalui media sosial, Shopee atau Shopee Video. Jadi saya mau lihat nih gimana adik-adik, walaupun misalkan belum daftar nih ya, belum daftar pajak, adik-adik coba aja dulu di-submit, coba untuk kopi yang memang terdekat dengan adik-adik. Ini contohnya ya. Nah, kalau misalkan cara untuk affiliate di dalam Shopee, buka Shopee aja di bagian saya. Kemudian nanti ada namanya Shopee aktivitas saya. Kemudian lanjut ke Shopee Affiliate Program. Jadi situ ada adik-adik. Nah, bisa. Ini saya nggak bisa share sih untuk ininya. Jadi mungkin nih sini kita bisa gambar. Hmm, sebentar. Video. Nah, ini ada banyak caranya. Adik-adik bisa cari lah untuk cara short aja nih. Nah, sini mungkin ada tutorial-tutorialnya. Saya langsung ke sininya aja ya. Nah, dari sini mungkin yang terdekat dengan adik-adik apa? Misalkan tadi saya ya, em, ini ada nggak ya tolak angin? Oh, nggak ada. Oke, misalkan kacamata. Oh, nggak ada. Kita cari lagi. Nah, mungkin di sini ada apa dari penawaran tas. Oke, kita cari tas yang memang terdekat dari kita. Atau jam tangan atau handphone malah. Jadi kita bisa cari rinciannya. Nah, misalkan ini contohnya kacamata ya. Di sini bisa untuk, nah, di sini ada penawaran 5%. Mau masker, kita juga kalau saya ada masker di rumah ya bisa saya uncapkan ini lebih enak ya untuk muka yang kecil dan lain-lain. Misalkan kacamata ya. Kacamatanya harganya cuma di under 60.000 loh gitu ya misalkan seperti itu. Jadi cuma 50 ribuan aja. Bisa untuk lensa menyusukan otomatis, kemudian melindungi sinar matahari, cocok untuk pria wanita dan ringan dan nyaman. Misalkan adik-adik punya hal tersebut. Nanti buat linknya aja, taruh nanti di link dari atau mungkin story-nya dari yang adik-adik sudah buat di dalam em, Instagram, TikTok maupun YouTube Short gitu. Jadi bisa nih adik-adik coba. Jadi linkin aja ke dalam Instagram, TikTok maupun YouTube-nya adik-adik. Cara linknya mungkin eh, seperti ini. Nah, di sini ada tampilan produknya. Nah, link khusus custom link. Nah, di sini nanti bisa untuk tag pengikut tertentu gitu ya, mengarahkan ke pengikutmu gitu ya. Nanti juga ada mungkin kalau di handphone lebih gampang ya. Jadi nanti kita bisa linkkan, pasti mereka sebelum daftar itu langsung ngelink ke sosial media kita terlebih dahulu. Mungkin ada yang tertarik, tapi ini kita jadikan sebuah apa ya praktik bahwa komunikasi dapat menghasilkan gitu ya melalui sosial media. Nah, dari sini kita bisa jadikan video ini sebagai digitalnya terhadap kita kan digital itu masuknya e-commerce ya. Nah, sosial media ini masuknya seperti yang TikTok, Instagram dan YouTube dan sebagainya. Jadi nanti adik-adik buat video, produknya bebas atau mungkin bisa cari produk yang memang adik-adik beli secara online.
gitu ya. Kemarin gitu ya ada produknya. "Ah, iya nih aku habis beli produk apa ya?" Oke, misalkan ini ya contoh. Saya terdekat dari saya aja nih. Em, Produk misalkan ini ya, kita cari ATK atau mungkin jilbab, kita bisa lihat. Nah, ini saya pakai jilbab nih. Nah, bisa nih link eh, kepada fashion gitu. Misalkan saya menggunakan gamis ini, eh, bahannya ini ya, eh, misalkan kita buka dulu, terus kemudian ini bahannya halus, bla 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 gitu ya. Mungkin bisa tinggal nanti buat linknya. Nah, gitu seperti ini. Nah, misalkan seperti ini atau ini tinggal copy, salin linknya. Nah, nanti akan ketika ada orang yang mengklik ataupun membeli, nanti akan at least masuk ke dalam dashboard kita. Gitu. Jadi media sosial kita masukkan terlebih dahulu adik-adik untuk nah ada undangan komisi juga. Misalkan kita sebagai pembisnis, kita juga bisa masuk ke sini, kita masukkan undangan komisi, jadi kita bisa untuk memasukkan eh, produk kita, tapi beda ya. Kalau misalkan ini kan halaman untuk affiliate, kalau kita berjualan ada link jualannya lagi. Jadi nanti bisa nih kita buat link jualan kita ada komisi nih untuk yang orang ingin affiliate dari produk kita. Gitu misalkan. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Saya cari coba pulpen. Nah, misalkan contoh nih, pulpen. Pulpennya lucu-lucu nih. Mana ya? Oke nih, misalkan pulpen premium bla 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 gitu ya. Kita cari ini pulpen. Gambarnya nggak share. Gambarnya nggak share ya? Ya, sorry sorry. Nah, misalkan kita cari pulpen nih, pulpen premium gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini eh, untuk kita share bahwa oh pulpen bisa nih yang terdekat dengan kita. Misalkan adik-adik biasanya pakai pulpen yang dibeli di kampus atau di mana. Oh ini misalkan ada pulpen Joyco gitu ya. Nah bisa nanti ini pulpennya lucu nih berulir harganya murah 12 pieces cuma 3.000. Misalkan seperti itu. Nanti bisa dibuat linknya kita tinggal salin linknya. Gitu. Jadi di penawaran produk ini. Nah, kalaupun kita mau share untuk apa namanya kita punya usaha, kita bisa ada di halaman yang memang untuk Shopee seller gitu ya. Kalau ini untuk Shopee affiliate, nanti bisa search aja di Google untuk memudahkan kita. Ini misalkan contoh nih ya, ini saya cari deh. Ini namanya Squeezy Pulpen. Nah, nih misalkan pulpennya ya, ini Squeezy Pulpen nih namanya, warna-warni. Mana ya? Kita cari. Hmm. Nah, mungkin ntar kita cari aja mungkin yang Nah, ini misalkan nih ya. Nih pulpennya pulpen Skizi gitu ya, Skizi. 12 pieces pack ternyata cuma 19.900. Komisinya 6% nih. Kita buat link aja, terus salin link. Dia tinggal dipromosikan gitu ya. Jadi uh, promosikan nanti kita dapat komisinya di situ. Gitu. Jadi kita bisa buat ada penawaran itu atau misalkan berbasis komisi. Oh kita komisi yang terbesar seberapa nih untuk dapat melakukan affiliate, nah, promosi affiliate. Nah kita bisa lihat promosinya. Nah ini selain kita sebagai uh, affiliator, kita juga bisa sebagai seller di sini. Gitu. Jadi ada skema-skemanya tuh seperti ini. Ada produk bersihnya gitu. Jadi kita bisa untuk tampilkan produk. Nah, di sini pun em, kita bisa cek juga ada link-linknya. Nah, misalkan di sini ada laporan pesanan affiliate gitu. Jadi kita bisa nih em, diproses gitu. Nama tokonya siapa, nama produknya apa, kategorinya global. Nah, kita bisa untuk Adi pesanannya berapa, nah status pesannya berapa. Jadi di sini ada laporan affiliate-nya. Kita udah di mana? Sayangnya saya di sini kan yang ini akun yang baru ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada laporan klik nih. Nah, ini saya kemarin baru coba. Oh, ternyata
ada nih yang ngeklik nih, ada dari website ke WhatsApp gitu ya. Bisa untuk link dari apa ya, yang kita promosikan gitu. Nah, kalau misalkan beli nanti masuk dashboard nih. Oh, yang ini kan kalau ini saya kalau nggak salah saya baru buka sebulan yang lalu atau sebulan yang lalu gitu ya. Untuk yang akun ini gitu ya. Saya coba iseng, ada yang punya perusahaan tapi saya nggak bisa spill di sini pakai akun pribadi ya jadinya. Nah, di sini kita bisa untuk promosi gitu. Jadi ada promosi ekstra, ada sampel gratis gitu. Jadi ini ada bisa sampel gratis. Adik-adik bisa meminta link tersebut, misalkan seperti ini, buat link massal gitu. Jadi bisa nih diklik, oh ada yang lucu nih, kan adik-adik di rumah adanya apa. Jadi nanti bisa dipromosikan. Copy linknya, kemudian nanti adik-adik bisa share di TikTok, YouTube maupun em, Instagram adik-adik secara Reels. Dibuat videonya ya. Terdekat aja misalkan aku punya ember nih kemarin kayaknya mama beli online atau ibu bapak beli online gitu ya. Atau mungkin yang terdekat nih contohnya saya cari pulpen aja ketemu nih pulpennya gitu. Jadi bisa aja adik-adik untuk melakukan affiliate gitu. Di sini ada yang mau bertanya? Produknya bebas gitu ya. Nah, hanya saja bisa menampilkan suara dan muka. Jadi ada suaranya ya kalau bisa karena eh, kita belajarnya bukan eh, apa ya, marketing aja tapi kita namanya komunikasi digital dan sosial media seperti itu. Jadi mau nggak mau kita belajar untuk eh, digitalnya di e-commerce dan lain-lain. Kita juga belajar di Instagramnya atau TikTok maupun YouTube Short gitu. Jadi nanti tinggal copy aja. Saya ada contohnya mungkin. Hmm, ada yang mau bertanya mungkin sambil menunggu. Oke, misalkan contoh opsi. Misalkan contoh nih produk. Mana ya? Affiliate. Nah, di sini ada perbedaan nih. Mending gabung Shopee Affiliate apa TikTok Affiliate ya? Nih di sini aku mau bahas yang Shopee Affiliate dulu. Nah, kelebihan dari Shopee Affiliate ini yang paling aku suka adalah contohnya ya guys ya, kalau misalkan aku share link di Facebook kan, aku bikin postingan berupa foto, misalkan ini yang aku pakai baju sama rok gitu kan. Misalkan link baju aku masukkan di situ, terus link rok aku masukkan di situ gitu kan di postingan itu. Nah, kalau misalkan ada orang yang ngeklik link kita, terus orang yang ngeklik itu belanja produk lain, itu bakalan masuk ke komisi kita guys. Itu yang paling aku suka. Dan untuk kekurangannya menurut aku itu persaingannya sangat ketat banget. Dan itu kan banyak banget orang-orang yang sekarang berbondong-bondong buat ikutan Shopee Affiliate ini. Dan itu kekurangannya menurut aku. Komisinya itu kecil dibandingkan yang sebelah, itu kekurangannya menurut aku. Kita lanjut. Mending Nah, gabung Shopee Affiliate jadi apa? ada Shopee Affiliate sama TikTok Affiliate gitu ya, di mana kita bisa lihat lagi hal tersebut. Jadi bisa dua ya. Nanti mungkin dicoba dulu aja yang Shopee, nanti kita minggu depan yang TikTok affiliate gitu. Jadi bisa share
link atau mungkin bisa nanti coba juga nih di TikTok Shop. Karena saya masih belum punya linknya sih di sini untuk TikTok Shop ya. Karena kita rata-rata untuk perjualan males untuk masukin ke TikTok Shop karena penontonnya lebih sedikit dibanding TikTok yang biasa. Tuh. Saya kalau di Shopee yang klik aja kita dapat beli yang lain, kita dapat adanya eh, yang lain gitu untuk setelah klik itu gitu. Oke. Di sini dapat dipahami untuk tugasnya. Jadi buat yang seperti yang tadi ya. Hah? Bisa? Paham. Oke. Insya Allah bisa. Insya Allah ya. Jadi nggak apa-apa kok kita eh, mau promosiin apa aja yang terdekat dari kita. Nih, contohnya ini ya. Ini dompet, terus kemudian ini belum ada sih ya. Gitu. Jadi misalkan handphone sendiri pun juga bisa dipromosikan handphone sendiri. Ini ya secondnya harganya segini, aku beli second. Padahal enggak. Gitu. Bisa kayak gitu. Oh nih kelebihannya gini nih, dia bisa bla 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 bla. Jadi yang terdekat dari kita aja, misalkan kacamata atau apa gitu ya. Kita bisa lihat untuk itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Tidak ada, Bu. Oke, semoga bisa ya semuanya untuk tugas individu. Ini adalah tugas uh, komunikasi sih sebenarnya lebih mengkomunikasi gimana caranya untuk speech, bagaimana untuk menjelaskan di sebuah barang atau produk untuk menampilkan, makanya oleh karena itu untuk menampilkan suara dan muka yang tadi saya sudah share ya. Nah, misalkan seperti ini yang tadi. Nah, ini. Terlalu glowing kalau kamu pakai krim ini. Krim ini ampuh banget loh guys, bikin wajah glowing 3 hari aja. Kalau nggak percaya, kamu bisa cobain dan buktikan sendiri. Tapi menurut aku, satu kali pakai juga udah glowing kayak gini loh guys. Hasilnya tuh putih, bersih, flek-flek hitam di wajahku juga hilang loh guys. Ini krimnya udah Bepom ya guys. Nah untuk facial washnya bebas pakai apa aja yang cocok di wajah kamu. Ini tuh krim. Nah, ini termasuk yang memang FVP waktu itu ya. Jadi, oh ternyata dia depannya menggunakan ada membuat orang penasaran. Gimana sih caranya biar ini gitu ya. Nah, kita juga nih, misalkan eh, pulpen tahan lama, pulpen tahan dari menulis selebih bla 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 gitu. Atau mungkin apa. Jadi kita bisa cari aja, tanya aja di AI gimana. Kira-kira depannya apa ya agar orang tertarik dengan produk kacamata saya. Gitu. Misalkan seperti itu. Nah, kurang lebih 1 menit tadi yang saya gambarkan 33 detik ya kalau posting di TikTok, Instagram maupun YouTube Short biasanya videonya eh, 1 menit ya maksimal 1 menit gitu. Eh, jadi kalau kurang lebih lah dia bisa biasanya lebih dari 1 menit nggak bisa diposting ya. Oke, semoga dapat dipahami untuk perkuliahan hari ini. Saya dapat tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.